Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Diah Permatasari, SAK, MAK. Kami terdiri dari 4 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul pengertian, konsep, dan peranan akuntansi biaya. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nur Fitri Pramesti, NIM 11022100100106. Selanjutnya Ahmad Barudin, NIM 110221000026. Selanjutnya Seli Fitrianingsih, NIM 110221000027. Dan yang terakhir Tarisa Fazai, NIM 110221000018. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang pengertian, konsep, dan peranan akuntansi biaya. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi biaya ada dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Apa itu struktur organisasi dan apa fungsi-fungsi manajemen dalam menjalankan suatu organisasi? Mari kita simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur organisasi perusahaan. Organisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu struktur organisasi adalah keterangan hitungan antara satuan atau antara bagian di dalam organisasi yang mana masing-masing memiliki peranan tertentu dalam adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penetapan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang, baik dalam yang bersifat jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Proses penciptaan hubungan di antara berbagai fungsi personalia dan faktor-faktor fisik sehingga seluruh pekerjaan yang dilakukan dapat bermanfaat serta terarah pada suatu tujuan. Yang ketiga ada pengarahan karyawan, yaitu tindakan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kegiatan sehari-hari. Yang keempat ada pengendalian atau controlling, tindakan untuk menentukan penyimpangan dari hal yang lalai dicapai dengan rencana atau anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima ada pengambilan keputusan, yaitu salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah mengambil keputusan yang bersifat efektif, yang mana proses tersebut merupakan kunci pokok dari suatu fungsi manajemen. Akuntansi sebagai suatu sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi manajemen dan yang kedua ada akuntansi keuangan. Apa sih yang dimaksud akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Dan bagaimana sih definisi dan peranan akuntansi biaya tersebut? Mari kita bahas. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan yaitu mengukur, mencatat transaksi-transaksi ekonomi serta mengkomunikasikannya dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau PABU bagi pihak eksternal seperti investor, lembaga pemerintahan, perbankan, pelanggan, dan pemasok. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajemen dari berbagai tingkat organisasi, top, middle, and lower, dan pihak internal lainnya dalam upaya pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, perbedaan karakteristik akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karakteristik pemakaian informasi pada akuntansi keuangan itu pihak eksternal, untuk akuntansi manajemen itu pihak internal. Untuk karakteristik format informasi pada akuntansi keuangan yaitu standar akuntansi keuangan, untuk akuntansi manajemen yaitu tidak ada. Untuk karakteristik frekuensi laporan pada akuntansi keuangan yaitu terbatas, untuk akuntansi manajemen tidak terbatas sesuai kebutuhan. Selanjutnya, karakteristik lingkup informasi pada akuntansi keuangan yaitu organisasi secara keseluruhan.
Dan untuk akuntansi manajemen, bagian-bagian dari organisasi. Selanjutnya, karakteristik fokus waktu. Untuk akuntansi keuangan yaitu masa lalu, untuk akuntansi manajemen yaitu masa depan. Selanjutnya, sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, karakteristiknya itu objektif, dapat diverifikasi dan diuji kebenarannya. Sedangkan karakteristik untuk akuntansi manajemen yaitu relevan, cepat, dan fleksibel. Yang terakhir itu ada karakteristik kewajiban penyampaian laporan. Pada akuntansi keuangan yaitu wajib, pada akuntansi manajemen yaitu tidak wajib. Selanjutnya, definisi dan peranan akuntansi biaya. Definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Berikut peranan utama dari akuntansi biaya. Di sini terdapat 3. Yang pertama itu penentuan biaya produk jasa atau objek biaya lainnya. Tujuan penentuan biaya suatu produk atau jasa, akuntansi biaya mencatat dan mengakumulasikan biaya-biaya dalam serangkaian aktivitas pembuatan produk atau penyerahan jasa. Yang kedua ada perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Perencanaan yang baik semestinya dapat digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif dan evaluasi kinerja bagi manajemen. Yang ketiga ada pengambilan keputusan secara khusus. Pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif di masa yang akan datang. Oleh karena itu, informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan secara khusus selalu berkaitan dengan informasi di masa depan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan terminologi biaya. Konsep biaya sendiri telah berkembang sesuai kebutuhan profesi akuntansi, ekonomi, insinyur maupun profesi lainnya. Yang mana menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau SAK, biaya dan beban merupakan pendanaan kata untuk cost dan expense. Untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai konsep dan terminologi biaya, berikut merupakan ilustrasi di samping. PT Maju Jaya pada tanggal 1 Januari 2010 membeli mesin senilai 250 juta secara tunai dan disusutkan selama 10 tahun tanpa nilai residu. Pengorbanan sumber daya berupa pengeluaran kas untuk mendapatkan mesin tersebut merupakan biaya yang dicatat sebagai aset tetap dalam laporan posisi. Penyusutan mesin tersebut setiap tahun yaitu 25 juta yang dihitung dari harga perolehan mesin, yaitu umur ekonominya 250 juta dibagi 10 tahun. Biaya penyusutan ini merupakan beban karena mesin tersebut digunakan dalam usaha untuk meroleh pendapatan, sehingga beban tersebut akan diperhitungkan dengan mendapatkan dalam laporan laba rugi. Apabila perusahaan mengalami musibah, misalnya banjir, dan terjadi kerusakan seluruh pada mesin, maka pengurangan nilai atas kerusakan mesin tersebut merupakan kerugian karena berkurangnya aset. Nilai mesin tersebut tidak diimbangi dengan perolehan pendapatan yang diterimanya. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi biaya. Pihak manajemen sendiri membutuhkan berbagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satunya adalah informasi biaya. Informasi biaya sendiri dihasilkan oleh suatu sistem informasi dikatakan baik, cepat, dan akurat. Berikut adalah beberapa sistem informasi yang ada. Yang pertama, sistem informasi akuntansi biaya yang sistematis dan komparatif. Yang kedua, sistem akuntansi biaya yang terintegrasi dan terkoordinasi. Yang ketiga, sistem informasi biaya merupakan perpaduan antara kesederhanaan dan kecanggihan efisien. Yang keempat, sistem informasi akuntansi biaya harus mencerminkan pembagian otoritas. Yang kelima, sistem informasi akuntansi biaya sebaiknya dapat memfokuskan perhatian manajemen. Yang keenam, sistem informasi akuntansi biaya harus tunduk pada undang-undang dan keputusan hukum yang berlaku. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dibagi berdasarkan yang pertama, fungsi perusahaan, yang kedua, aktivitas, yang ketiga, objek biaya, yang keempat, departemen, yang kelima, waktu pembebanan, yang keenam, pengendalian manajemen, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi yaitu biaya yang terkait dengan fungsi produksi. Biaya non-produksi yaitu tidak terkait dengan fungsi produksi.
Biaya produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi dibagi menjadi 2, yaitu beban pemasaran dan yang terakhir beban administrasi dan umum. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap yaitu total biaya tidak berubah terhadap perubahan aktivitas. Kemudian biaya variabel yaitu total biaya berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas. Yang terakhir biaya semi variabel yaitu total biaya berubah tetapi perubahannya tidak proporsional terhadap perubahan aktivitas. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya terbagi menjadi 2. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya dapat ditelusuri secara langsung ke dalam objek biaya. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam objek biaya. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan departemen, yaitu ada 2. Yang pertama ada departemen produksi, yaitu secara langsung mengolah bahan menjadi produk jadi. Yang kedua ada departemen jasa atau departemen pembantu, yaitu tidak melakukan proses produksi. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan waktu pembebanan. Ada 2, yang pertama ada biaya produk, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, mendapatkan, atau memproduksi suatu produk. Yang kedua ada biaya periodik, yaitu biaya yang tidak termasuk sebagai biaya produk, yang mana biaya ini akan diperhitungkan dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi berdasarkan periode terjadinya. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan pengendalian manajemen. Yang pertama, biaya terkendali, yaitu secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu. Yang kedua, biaya tidak terkendali, secara signifikan tidak dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan, yaitu biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki perbedaan dengan berbagai alternatif keputusan. Yang kedua, biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi aktivitas pengambilan keputusan. Oleh karenanya, jenis biaya ini sebenarnya tidak perlu dipertimbangkan. Agar lebih memahami materi ini, yuk kita coba contoh kasus berikut ini. Mari kita coba. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari CV Karya Abadi. Produk yang dihasilkan oleh CV Karya Abadi adalah beberapa jenis ubin polos dan berwarna dengan berbagai ukuran. Produk tersebut dipasarkan di Jabodetabek. Berikut informasi biaya yang terjadi selama tahun 2010. 1. Semen abu, 2. Penyusutan kendaraan, 3. Tepung batu, 4. Air, 5. Upah bagian percetakan, 6. Penyusutan bangunan pabrik, 7. Penyusutan mesin, 8. Iklan dan promosi, 9. Semen berwarna, 10. Gaji manajer, 11. Listrik dan telepon, 12. Asuransi pabrik, 13. Bahan bakar pabrik, 14. Perlengkapan kantor, 15. Upah bagian pencampuran, dan 16. Gaji pegawai kantor. Berdasarkan informasi ini, klasifikasikan biaya-biaya tersebut menjadi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Berikut adalah jawabannya. Semen abu termasuk biaya bahan langsung, penyusutan kendaraan, beban pemasaran, tepung batu, biaya bahan langsung, air, biaya overhead pabrik, upah bagian percetakan, biaya tenaga kerja langsung, penyusutan bangunan pabrik, biaya overhead pabrik, penyusutan mesin, biaya overhead pabrik, iklan dan promosi, beban pemasaran, semen berwarna, biaya bahan langsung, gaji manajer, beban administrasi dan umum, listrik dan telepon, beban administrasi dan umum, asuransi pabrik, biaya overhead pabrik, bahan bakar pabrik, biaya overhead pabrik, perlengkapan kantor, beban administrasi dan umum, upah bagian pencampuran, biaya tenaga kerja langsung, dan gaji pegawai kantor, beban administrasi dan umum. Sekian materi tentang pengertian, konsep, dan peranan akuntansi biaya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video kami. Thank you for watching dan tunggu video kami selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.